Selamat pagi teman-teman. Di hari ini kita masuk di Senin di awal Oktober tanggal 4 sesuai janji saya kemarin. Saya bakal ngasih rekomendasi koin ke kalian tentang apa aja yang favorit. Tapi sebelum itu saya cuma bagiin dua koin mungkin dan juga mau ngupdate market BTC-nya. Sebelum itu kita pertama-tama kita bahas dulu di market BTC-nya dulu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buka di TradingView. Kemarin kita udah pada nikmatin profit, kita udah sampai di bull market, dan hari Senin ini kita mengalami sedikit koreksi teman-teman, dan itu wajar. Sebelum itu kita lihat dulu sini, kita ngelihat banyak banget koin-koin yang ikut terdampak dan ikut let's say katakan bearish dengan koreksi ini. Bukan bearish, sorry, maksud saya korektif dengan karena ikut BTC yang koreksi, jadi beberapa koin akhirnya ikut koreksi. Dan waktu saya cek BTC domination sempat naik dikit, dan itu bisa jadi efek yang cukup signifikan buat altcoin mengikuti koreksi gitu ya. Jadi itu wajar teman-teman. Balik lagi, saya mau ngebahas tentang ini. Kemarin saya sempat analisis yang saya sempat bikin video itu, kita udah ngebreak di symmetrical triangle-nya. Pertanyaannya sekarang kita apakah bener-bener udah masukin fase dimana kita bakal bullish dan ngebreak area resisten pentingnya. Nah teman-teman, saya mau nge-notes dulu untuk area resistennya. Kita punya di sini teman-teman, kita ada area resisten di 49.000 yang which is itu mau mendekati angka psikologisnya yaitu 50.000, dan kita juga punya key resistance di sini teman-teman. Saya pakai kotak aja ya, karena untuk menandai resisten itu saya lebih prefer pakai sebuah kotak teman-teman, atau rectangle. Oke, di area 47.000 ini kita punya dua key resisten yaitu 47 dan 49. Jadi dimana di angka 47 itu kita harus bisa ngejebol angka itu, harus bisa jebol-jebolan pokoknya di angka itu, dan kita juga harus bisa ngejebol angka 49 ini, karena di sini kita bisa melihat di sini kita mengalami false breakout teman-teman. Oke, dan juga selain itu yang ingin saya tandain adalah kita udah apakah besok kita bisa mengalami kenaikan, karena waktu kita sempat mengalami bear di sini teman-teman, ini kita mengalami dead cross di, saya pakai EMA 21 dan EMA sebentar, saya lupa 34 dan 55 teman-teman ya. Di sini 21-nya ngedead cross si EMA 34 dan udah mau ngedead cross lagi, tapi ternyata kita udah reversal teman-teman. Dan apakah kita bisa sampai bull cross? Ini pertanyaannya. Berarti kita harus bisa mencapai at least area 49.000 adalah angka teraman kita sebelum kita melanjutkan penguatan seperti itu ya teman-teman, kira-kira. Oke. Dan yang menarik selain key resistennya adalah 47.000 dan 49.000 di sini. Kita bisa ngelihat ini benar-benar area yang sangat-sangat penting. Kita bisa ngelihat di sini Bitcoin create base teman-teman. Yang ini bentuk base yang kuat. Kita bisa ngelihat in the bigger point of view nih teman-teman. Kita bisa lihat di area ini kita selalu nge-create base, dan juga di area ini kita ketahan dengan yang cukup kuat hingga mengalami false breakout. Nah, pertanyaannya, di mana supportnya kita? Apakah kita masih berada di titik support 40.000? Jawabannya bisa jadi teman-teman, bisa jadi enggak, karena kita sudah berhasil nge-break itu. Jadi saya consider untuk area supportnya kita saat ini, kita beralih di area ini. Saya mau ambil setil-tilnya juga biar lebih oke ya. Kita punya area support yang sangat kuat di angka 44.000, either itu pun tertembus kita masih punya di area 42.000 ini teman-teman. Jadi 44 sampai 42 itu which is good, nggak masalah. Area support kita sudah terupdate, tapi tidak menutup kemungkinan baik lagi kita bisa terjebol di area 40.000 lah. Oke, di sini saya juga mau ngebahas beberapa ya teman-teman. Oke, saya untuk area-areanya ini mungkin saya bisa hapus dulu ya, biar teman-teman lebih jelas.
Dan di sini saya juga mau ngebahas tentang, di sini emang sudah ada false breakout. Di sini yang menarik adalah ketika kita ngelihat, kita coba teman-teman, kita let's see di time frame 4 jam ya. Oke, saya bakal close dulu semua. Kita bisa ngelihat di sini kita nge-create base di time frame 4 jam. Di mana ini kita bisa notice, saya pakai kuas saja biar simpel. Kita bisa notice di sini seperti ngebentuk pennant teman-teman, bullish pennant, di mana itu adalah sebuah pertanda bahwa kita bisa istilahnya melanjutkan penguatan di sini. Di sini kita bisa melanjutkan penguatannya lagi, tapi tidak menutup kemungkinan ketika sebuah market itu sideways, berarti ada sebuah pola yang terbentuk di mana sideways itu sebenarnya gini-gini. Sideways itu adalah sebuah langkah market untuk building order atau likuiditasnya gitu. Jadi ya let's say kita bisa bilang market lagi menentukan arahnya mau kemana. Mereka masih memilih, mereka masih bingung teman-teman. Dalam artian bingung di sini adalah kita bakalan long atau short gitu. As simple as that. Dan baik lagi karena market itu adalah sesuatu yang nggak pernah bisa kita duga dan itu semua probabilitas teman-teman. Tapi saya optimis di bulan Oktober ini karena selain kita ngebentuk ini bullish pennant, either teman-teman mau bilang ini flag, ini juga bisa jadi itu flag, tapi ini bisa juga jadi semacam seperti yang saya tadi bilang bullish pennant, either tapi dia harus nge-break area ini dulu teman-teman, area ini, karena pas di area ini juga ini kita bisa melihat angkanya 4087 something, 49 mau ke 50 untuk menjebol angka psikologisnya itu benar-benar kayak resisten yang kuat ya buat kita ya, seperti itu. Dan kita ngomongin soal, kita balik lagi ke time frame daily ya. Di sini sebenarnya kita udah ngelihat pattern teman-teman ya. Di sini kita bisa ngelihat ada pattern double bottom di area ini dan ini double bottom, dan cara mengukur untuk kenaikan double bottom kita bisa melihat dari kenaikan terakhir di pattern terakhirnya, lalu kita seret, kita tarik ke sini, dan sebenarnya kita udah melebihi area ini teman-teman. Nah pertanyaannya sekarang di time frame daily, apakah ada konfirmasi Bitcoin akan ngebentuk sebuah bullish flag ataupun bullish pennant? Ini masih belum terbentuk. Jadi ini adalah pertanyaannya. Market masih konsol di area yang sama di area sebelumnya sebelum dia melanjutkan penurunan. Jadi ini let's say ini warning zone kita bener-bener 48.000 sampai 47 sekian. Ini adalah bener-bener ya kuat sekali ya ininya kita, tahanannya kita, base-nya kita gitu. Oke, nah di time frame 4 jam saya ngelihat something yang cukup menarik teman-teman selain bullish pennant. Sebenarnya di sini juga ngebentuk sebuah pattern di mana yang kita pernah tahu cup and handle teman-teman. Kalau bagi teman-teman yang baru, saya akan jelasin cup and handle itu apa secara singkat. Jadi pattern cup and handle itu kayak cangkir gitu teman-teman ya. Kayak cangkir, bentuk cangkir. Nah, di sini nah kayak gini nih, bisa jadi seperti ini. Cup and handle itu seperti ini teman-teman. Tapi literally jangan diartikan seperti itu ya. Jadi cup and handle itu bercanda teman-teman. Jadi bukan seperti itu. Cup and handle itu kita harus ngebuat gagangnya dulu, apa sih? Ya, ini pegangan cangkirnya dulu teman-teman sebelum kita bisa melanjutkan penguatan seperti itu. Jadi di sini saya consider mungkin ini adalah di time frame 4 jam kita bisa melihat ini adalah pattern cup and handle gitu. Jadi itu sih yang saya notice juga. Saya kayak ini juga jadi satu indikasi yang menarik. Bisa jadi ini Oktober yang benar-benar Oktober, karena ketika kita ngelihat cup and handle itu adalah pattern yang penguatannya sama dengan penurunan sebelumnya. Itu yang menarik teman-teman. Jadi gimana sih itu maksudnya? Jadi gini, untuk mengukur sebuah kira-kira istilahnya kita bukan prediksi ya, saya nggak suka dengan kata itu. Lebih tepatnya analisanya itu seperti ini teman-teman. Kita tarik dari garis ininya teman-teman, resisten kuatnya di 48.000 ya. Nah
kita buat garis baru teman-teman untuk bagaimana kita ngedetek penurunan kenaikannya sampai berapa. Sorry, maksud saya kita tarik dari penurunan terakhirnya, saya ambil setil-tilnya biar lebih akurat. Kita tarik ini, kita tarik di sini teman-teman, di terakhir ya. Jadi jangan di atasnya, ini kita taruh di handle-nya, di pattern handle-nya. Jadi, dan ini BDW saya ingatkan lagi, ini adalah analisa dan perspektif saya. Bisa jadi teman-teman beda dalam pengukuran kira-kira targetnya sampai di mana. Dan kita bisa ngelihat teman-teman targetnya di sini adalah untuk bulan Oktober ini menurut saya adalah $55 teman-teman. Kita bisa ngelihat diukur dari begitu jadi cara mengukurnya. Jadi untuk cup and handle itu adalah karena pattern yang menarik, karena menurut saya untuk mengukur cup and handle itu adalah kenaikannya sama dengan penurunan sebelumnya. Jadi setajam apa penurunannya itu juga setajam apa kenaikannya gitu sih. Kira-kira itu aja teman-teman, biar waktunya cukup dan nggak terlalu lama juga. Oke, biar itu juga nggak terlalu lama. Dan saya juga nggak sempat ngebahas tentang Elliott Wave Theory. Mungkin nanti malam aja ketika saya di rumah, saya bakal Elliott Wave dan ABC correction-nya di market BTC. Jadi sesuai janji saya, tanpa lama-lama kita juga bakal ngebahas tentang altcoin-nya. Apa aja sih yang rekomendasi? Oke ya teman-teman, saya rekom 2 dulu ya. Kita flashback kemarin, dimana kemarin saya udah ngerekomendasikan teman-teman Kava dan Big, dan saya senang banget karena walaupun bearish, kita bisa ngelihat kemarin ada penguatan juga di 1,7, dan sebenarnya ada yang udah take profit di sana atau yang kalian masih mau hold, it's okay teman-teman. Cuman kalau untuk Big ini hati-hati, saya saranin 1,9 teman-teman atau 1,8,5 teman-teman take profit sebagian dulu. Dan Kava kemarin saya rekom dari harga 5,3 dan sekarang udah 6,1. Selamat buat teman-teman yang ikut. Dan ini saya punya 2 dulu ya teman-teman ya, saya save dulu. Yang lainnya apa? Yang pertama adalah LRC teman-teman. Jadi kelihatannya saya mau ngebahas LRC ini secara fundamental dulu ya. Menarik sih karena LRC ini koin yang punya fundamental, dia dibangun di base Ethereum dan dia berada di layer 2-nya Ethereum, yang which is Ethereum layer 2 itu low gas fee lah. Let's say itu murah teman-teman. Menariknya di situ. Nah, LRC itu sendiri harganya masih murah. Secara fundamental saya ngelihat ini project yang bagus ya. Secara fundamental buat teman-teman yang mau trade mingguan atau apa, ini kemarin menarik banget karena kita kemarin sempat sebenarnya saya waktu buat video kemarin harusnya saya rekomendasiin, cuman telat karena saya bener-bener kelupaan, saya mohon maaf banget. Kemarin di 3.500 dan kita udah kenaikannya cukup gila dan kita cukup terkoreksi di sini teman-teman. Karena kemarin kenapa saya bilang LRC menarik? Karena saya di LRC kemarin nge-consider dia ngebentuk suatu gini. Bentar, wait teman-teman. Saya close dulu EMA-nya di sini biar jelas. Saya hapus semua dulu ya, biar jelas. Oke, kita bahas LRC dulu dari hulu ke hilirnya. Saya kasih time frame daily. Oke, kita bisa ngelihat kemarin kita udah ngalamin penurunan tajam dan kita saya consider kemarin itu ini ngebentuk, saya ambil setilnya ya teman-teman ya biar kita lebih kayak oke lah. Kemarin tuh sampai sini saya ngukurnya teman-teman, dan ini ngebentuk sebuah pattern di mana itu namanya falling wedge, dan ternyata makin turun waktu dari sini. Saya belum notice, terus ternyata saya coba crossin lagi sampai ke bawah, saya coba tarik lagi sampai sini. Kita bisa ngelihat di sini dia udah ngebreak si trendline-nya falling wedge tadi dan ngebentuk kenaikan teman-teman sini, which is ini positif banget saat kita ngelihat pattern seperti ini. Dan yang satu mungkin kita bisa ngelihat secara RSI-nya dulu ya teman-teman ya, di oscillator kekuatan momentumnya dulu. Oke. Coba kita lihat di 4 jam. Nah, ini. Karena yang menarik itu waktu kemarin saya ngelihat di time frame 4 jam teman-teman. Saya baru ingat. Nah, di sini kita bisa ngelihat harga ini turun ya teman-teman.
Tapi kita bisa ngelihat di titik ini, di titik ketika harga turun tajam ini. Saya coba geser dulu trendline-nya. Kita move pakai RSI ya. Kita lihat. Nah, ini titik 7 September jam 23.00. Kita mengalami penurunan harga. Tapi di momentum indikator atau RSI-nya kita bisa ngelihat. Ini kita mengalami sebuah kenaikan teman-teman di sini. Yang dimana kita kayak ngebentuk sebuah route gini teman-teman, jalan yang mengkerucut lah. Dan ini saya consider ini adalah sebagai bullish divergence. Bagi teman-teman yang belum terlalu ngerti tentang bullish divergence itu adalah pola-pola sebenarnya. RSI itu hampir sama kayak pattern gitu loh teman-teman, kayak dia juga ada pola-polanya gitu loh, tapi cuman bukan pola sih namanya. Mungkin nanti saya akan jelasin. Bullish. Nah, sebentar teman-teman, saya carikan. Nah, seperti ini teman-teman. Dia ngebentuk sebuah kayak seperti jalan yang sudah kayak end of the road gitu loh. Buset, end of the road. Jadi kayak jalan yang ngerucut itu. Jadi itu bisa menjadi sebuah pola reversal di mana which is itu kenaikan, dan memang bisa kita lihat teman-teman dari sini. Kita udah ngelihat nih dari sini, di sini di angka 3000 ini, dan kita udah ngelihat dia udah naik teman-teman. Nah, kita udah mengalami ini, gua bilang ini kita lagi koreksi ABC teman-teman, jadi santai aja, nanti dia bakal ngebentuk pola seperti ini. Saya yakin banget karena setelah kita berada di ini ya, wait, saya ngecoba ngasih point of view untuk RSI teman-teman. Saya saranin buat yang istilahnya baru belajar, baru istilahnya pemula di dunia trading, selalu RSI itu gunakan garis tengah teman-teman. Garis ini tujuannya adalah biar perspektif teman-teman. Kalau udah yang biasa terserah ya, kalau udah yang terbiasa itu terserah teman-teman, tapi kalau yang belum terbiasa, kita biar perspektif mata kita itu nggak ada ilusi gitu loh teman-teman. Jadi bisa kita lihat kalau kita di bawah area 50 biasanya tren kita lebih tajam ke bearish teman-teman. Ketika area kita berada di sini, kita bisa lihat di atas 50, boom, kita mengalami kenaikan teman-teman. Jadi biar perspektif teman-teman nggak ganggu aja, itu tips and triknya. Jadi LRC ini menarik teman-teman. Untuk entry point-nya sendiri gimana? Sebenarnya nggak telat untuk entry point sekarang, cuman tetap dior teman-teman. Jadikan ini sebagai market outlook saya, ini sebagai pelengkap analisis teman-teman. Seharusnya kemarin sih di 3400 karena saya telat upload video, tapi karena kita masih di fase korektif, mungkin nanti teman-teman bisa ngejaring order di angka 3800 or something teman-teman. Tapi ya karena di sini kita ini nih di angka 4 udah nggak bisa teman-teman, 3900 mentok teman-teman, karena di sini kita create base teman-teman. Mungkin saya kasih rectangle dulu ya, saya kasih kotak dulu. Nah di sini nge-create base ini adalah support yang menarik, area support yang menarik karena di sini ada base. Nah, oke. Di sini ada base. Dan yang menarik ini adalah resisten kita. Resisten kita kuat juga ada di 4400 teman-teman. Dan di sini juga ada resisten lagi. Cuman untuk hal yang pertama kita paling enggak kita target kenaikannya adalah 4400 sampai either itu 4700 ya teman-teman. Karena seperti itu yang saya lihat di sini sekarang. Untuk market LRC ini menarik banget. Terus oh iya, kemarin tuh viral ya teman, COTI. Saya mau ngebahas COTI. Jangan teman-teman ikut-ikut di COTI karena saya kemarin dibuat video terakhir saya udah bilang, saya notice jangan. Pokoknya kenapa saya bilang jangan? Karena kita di sini kemarin ini kita bisa ngelihat di sini. Di sini ya teman-teman ya, di sini. Saya coba zoom lagi. Di sini kita memang oh iya Bang, ini kan belum oversold, santai aja. Nanti bisa, tapi tetap berhati-hati karena kita bisa ngelihat di sini, kita ngelihat ada bearish divergence. Nah, kalau tadi bullish divergence, di sini ada bearish divergence. Di mana bearish divergence ini indikasinya adalah penurunan yang cukup tajam, pola pembalikan arah dari kenaikan yang cukup signifikan jadi penurunan yang cukup signifikan. Dan itu sama yang terjadi di LRC bulan lalu, tepatnya di Agustus akhir ya. Nah, kayak gini. Ini LRC kan mengalami kenaikan tajam dan
Waktu itu saya notes di sini, saya lupa di time frame berapa, entah 1 jam atau 4 jam, di sana ada divergent, tapi divergentnya nggak terlalu kelihatan aja, koreksinya lumayan ya. Apalagi yang kayak Coti udah kelihatan gitu ya. Oke, untuk satunya ini riff teman-teman. Untuk riff belum telat juga, ini kita nge-create base di sini dan juga ada base di sini, dan ini adalah targetnya di 2400. Nah, ini targetnya dan bisa menjadi base baru di sini. Jadi teman-teman nggak telat kalau beli ini, sangat nggak telat. Karena ini bisa jadi base kuatnya kita. Nanti kita bakal terhenti di area sini kelihatannya sebelum melanjutkan kenaikan lagi. Jadi setelah kita kemarin udah sampai oversold, kita udah di area 50, tapi buat saya tunggu dulu, bisa teman-teman jaring di 0,019 something dolar segitu. Dan kita udah di area mendekati 50 ya, ini mendekati 50, akan menuju entah penurunan lagi atau kenaikan lagi, probabilitasnya selalu seperti itu. Tapi let's see dulu teman-teman. Kalau menurut saya ini teman-teman masih bisa menunggu dulu untuk ini, tapi ini adalah rekomendasi koin dari saya. Untuk lebih detailnya mungkin saya jelaskan nanti, either itu saya besok ya uploadnya di YouTube. Jadi buat yang teman-teman nanti setelah ngikutin saya, nanti di sana ada grup Telegram dan itu nanti gratis. Pokoknya pantengin terus aja, nanti saya akan buat grup tele di sana. Jadi nggak usah khawatir, oke? Jadi nanti di sana bakal ada market outlook. Saya bilang ngasih sinyal nggak ya? Takut salah pahami gitu loh. Pokoknya intinya disclaimer. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Disclaimer dulu. Jangan jadikan analisa saya sebagai keputusan jual beli, karena keputusan jual beli di tangan teman-teman. Jadikan ini sebagai pelengkap analisanya teman-teman. Oke, mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam profit, salam to the moon.